keep following our activity. Did you know that if we eat here, we don't just eat on the sea, but we can also do it while sailing. Just by paying 15,000 rupiah, we can share a meal while sailing. And if you want to go private, you can also just pay 300,000 rupiah. We can now get private funeral packs with a maximum capacity of 20 people. What are the operating hours for the floating cafe? So the operation hour for this floating cafe from 11 in the morning to 10 at night. And one Monday, this floating cafe is closed. For those of you guys who have transport you have to go to the floating cafe. There is also a lot of seafood available at the floating cafe, especially the typical seafood from the Riau Island, namely gonggong. Udang sausnya boleh dong. Mau udang saus apa udang lada hitam? Saus lain nah. Hitam dong. Dan nggak usah saus. Belum Iya nggak sih? Iya, apa bahasa Inggrisnya? Let's try. Atau let's eat gitu sih kemarin. Oke. Tidak. BTW kopi kusuk Ah. dong. Tidak. So, our food today is boiled gonggong, prawn in sour, sweet in sour fish, kangkung, and roti gendang. So invisible to you, but I'm just waiting on you to pull back the curtains. And I've been standing on the sideline, waiting till the time's right to make you mine. 'Cause ever since the first time you opened up my world, I just can't seem to close my eyes and sleep. I'm locked inside this daydream. Misalkan kita kemudian punya ide untuk membuka kafe yang sama dengan kafe-kafe yang sudah berdiri di atas sana, kayaknya kita bakal kalah saingan. Karena secara konsep pada waktu itu, secara konsep, terus secara pendanaan itu juga minim pada waktu itu. Ya, akhirnya kita harus muter otak lagi, gimana caranya kita punya satu usaha yang orang lain belum punya, tapi dengan budget yang seminim mungkin. Jadi akhirnya ya kecetuslah ide ini bikin kafe apung, karena kita lihat di Pinang ya, bukan di Kepri ya. Kalau di Kepri kayaknya daerah Batam udah ada deh. Jadi kita lihat potensi yang ada, akhirnya kita kepikiran untuk membangun kafe apung ini. Yang alhamdulillah kafe apung kita ini merupakan kafe apung pertama yang kita di Pinang. Itu sih sebenarnya kita jatuhnya tuh lebih apa ya, meminimalisir resiko yang bakal kita terima kalau kita bikin kafe di atas. Kemungkinan besar kita bakalan kalah saingan. Karena udah banyak gitu Udah ya. banyak, Sekarang udah benar. banyak banget Iya. gitu loh. Kalau ini cuma satu sih di sini Iya, ya. Jadi kalau kayak kita paling lihat di unik atas gitu. kan secara konsep mereka udah matang, secara dekorasi juga keren-keren lah kafe-kafe di atas. Jadi kayaknya kalau kita dengan minim yang dengan budget yang minim, dengan ide yang terbatas, kayaknya kita bakal kalah saingan. Makanya kita kemudian cari solusi lain yang akhirnya kita dapat di sini. Kita melakukan perizinan, diizinkan untuk buat usaha di sini ya. Akhirnya bisa kita buat lagi semua. Untuk ini kan berarti unik nih di Tanjung Pinang, ini cuma satu gitu. Ada nggak sih hambatan, maksudnya kalian tuh kedapatan ada susahnya nih, apa sih bang itu, ada nggak sih kayak gitu? Kalau kita sejauh ini kemungkinan besar cuaca sih.
hambatan terbesar ya. Iya. Misalkan kayak bulan-bulan sekarang nih hujan. Hujan terus. Ya bisa kita bilang di bulan ini tuh hampir 1 bulan full itu hujan terus gitu kan. Ya walaupun cuma gerimis atau apa segala macam. Tapi itu sangat sangat berdampak besar lah bagi pendapatan kami. Pertama gini, dari segi lokasi kita jauh nih dari pusat kota nih, pusat kota jauh. Terus kemudian hujan lagi kan. Orang yang mungkin udah capek kerja, kemudian dengan cuaca yang dingin orang mungkin malas mau keluar. Apalagi anggaplah misalkan dari pusat kota nih mau kesini kan lumayan tuh. Karena kan orang mikir kalau cuaca kayak gini tuh orang ragu gitu ya. Kalau misalkan di tengah jalan kena bantai hujan gimana, akhirnya ya dampaknya ya sepi kaki kita hujan. Dan hambatan kedua lebih ke lahan parkir, karena kan sebagian tanah itu kan masih ada kepemilikan pribadi, jadi ada tanah orang yang harus kita beli ataupun harus kita beli sama supaya kita bisa di parkiran tuh benar-benar yang di sebelah lantar ini. Jadi orang turun dari bawah langsung sini aja, nggak perlu. Kalian kan tadi parkirnya dari pos itu kan, terus jalan sini kan agak lumayan tuh. Apalagi kalau misalkan orang-orang yang udah berumur lah, itu kan lumayan tuh. Agak dari takut juga parkiran sih ya. sini agak capek kan. Jadi ke situ sih hambatannya. Tapi sejauh ini ya alhamdulillah aman. Terus ini deh. Biar abangnya kelihatan. Kalau berarti hari weekend itu rame lagi. Rame, kalau weekend itu rame. Kita tuh justru ramenya di sore hari. Kalau siang dari awal buka sampai menjelang jam 3 atau setengah 4 itu terbilang sepi karena mungkin orang-orang pada sibuk kerja, paling yang mentok-mentok orang-orang kantor yang dari Dopa itu istirahat makannya kesini. Tapi kalau sore itu random sih ya, ada anak muda, ada orang tua, lebih ramai yang sore, apalagi weekend. Nah ini satu lagi, guys, sekalian promosi ya. Iya, boleh. Jadi kita tuh selain satu-satunya kafe apung di Tanjung Pinang, kita juga ada namanya Capung itu kafe apung, tapi dia berlayar gitu. Jadi yang kita dudukin sekarang ini itu nanti talinya dilepas, terus ini kan ada tali yang di bawah tuh. Iya. Nah itu kita ikat ke pompong, terus nanti kita tarik yang ini nih. Jadi kita sambil ngopi, sambil berlayar gitu, itu durasinya 1 jam. Perginya 30 menit, pulangnya 30 menit, dan itu per orang itu bayarnya cuma 15.000 aja. Itu di luar makan dan minum. Tapi minimal keberangkatan itu kita 15 orang. Kalau private itu biayanya beda lagi, private itu 300. Tapi kalau misalkan nih kalian ada 15 orang, terus ngumpulin satu orangnya 15.000, itu nggak private juga nggak apa-apa. Jadi tetap aja 15 orang kita berangkat. Yang penting 15 orang Ya, itu. yang penting 15 orang. Kan juga ada risiko. Kalau untuk ini, untuk mengantisipasi risiko yang ada tuh kita alhamdulillah udah siap siaga lah. Kita nyediain pelampung, itu ada di meja kasir, bawah kita taruh. Terus ada ban juga, itu ada di dapur juga, karena hari ini kita bersih bar apa segala macam. Besok ada wisatawan dari Malaysia datang, jadi makanya kita sebenarnya ban itu kita taruh di situ, ya sebisa mungkin lah kita meminimalisir risiko yang akan terjadi kan. Yang kita tidak tahu. Yang jelas sebelum kita berlayar itu kita cek dulu pompongnya, terus kita cek dulu misalkan sekitaran kafe ini apanya yang lepas apa segala macam, jadi kita perbaiki. Jadi kita nggak main langsung berangkat aja tuh. Kita cross check dulu. Kemarin sejauh ini setiap kali berangkat itu kita sediain life jacket ya. Itu tergantung tamunya, mereka mau pakai bisa langsung dipakai. Kalau misalkan mereka nggak mau, kadang-kadang orang mau foto nih ngejar sunset nih, kadang-kadang kan udah dandan dari rumah ganteng cantik segala macam, terus pakai life jacket kan kayak kurang kurang pede, kurang estetik. Kadang banyak orang. Tapi yang jelas
pas kita berangkat life jacketnya tuh kita taruh di bar. Oh, berarti emang disediain ya? Ya, emang disediain. Berarti tadi katanya ada wisatawan dari Malaysia. Berarti orang luar juga sering pernah kesini juga ya gitu? Sejauh ini kalau yang benar-benar rame yang benar-benar rame full dari Malaysia tuh sampai besok kan sekitar 30 sampai 32 orang. Itu baru perdana. Karena mereka direkomendasikan oleh travel yang mereka itu. Nah, kalau wisatawan asing yang cuman jumlahnya cuma 2 orang atau 3 orang itu udah banyak. Alhamdulillah kemarin ada dari Australia. Habis itu jadi gini, dia tuh orang Singapura atau orang Malaysia gitu, cuma tinggalnya di Australia. Jadi dia udah jadi warga negara Australia dan datang ke sini orang Malaysia, orang Singapura. Terus terakhir tuh ada bule dari Prancis kalau nggak salah, 4 orang. Cuman karena keterbatasan bahasa, jadi akhirnya mereka cuma foto-foto doang tanpa sempat pesen menu. Akhirnya mereka balik lagi. Habisnya mereka sudah. Kalau orang datang ke sini rata-rata menu yang direkomendasi itu apa ya Bang? Nah, kalau untuk menu yang recommended itu kalau untuk makanan berat itu kita ada gulai ikan, asam pedas, tapi yang benar-benar yang paling digemari tamu lah itu asam pedas. Asam pedas itu termasuk salah satu andalan kami karena ada salah satu stasiun TV lah, Trans TV lah kita tahu sebenarnya. Iya, Trans TV, pernah. jadi datang ke sini ngeliput, kita di ngeliput asam pedas yang ada di sini. Itu sih bestsellernya. Tapi bukan cuma asam pedas doang, kita juga punya kayak seafood kumpang, terus kemudian ada gonggong, ada gulai ikan, dan itu kalau menurut pribadi ya, itu juga enak. Tapi sejauh ini karena mungkin mayoritas penduduk kita ini orang Melayu dan makanan khas Melayu itu identik dengan asam pedas, ya mungkin orang tuh lebih masuk ke asam pedasnya ini. Tapi menu-menu yang lain juga recommended. Kalau untuk cemilan ada pempek, ada banana roll, terus standar lah ya kalau bahan ikan itu dari mana? Atau beli atau apa? Kalau ikan kita beli biasa beli dari pasar, tapi kita pilih yang benar-benar fresh, itu untuk ikannya. Tapi kalau untuk seafood, misalkan mau pesen apa nih seafood tumpah nih, di situ kan ada kepiting, ada seafood, ada gonggong, ada segala macam. Nah itu biasanya kita 1 hari sebelum, karena kita nggak pernah nyetok. Untuk seafood itu kita memang sediain seafood hidup gitu, baik kepiting, seafood itu memang benar-benar yang fresh, yang nelayan baru dapat dalam kondisi hidup. Kita pesen pagi ini, misalkan mau pesen untuk besok nih, abangnya mau pesen untuk besok. Jadi malamnya kita udah telepon nih, udah koordinasi sama nelayan, Pak besok kita mau pesen ini ya, mau pesen seafood, kepiting apa segala macam. Jadi besok pas kita ambil seafoodnya masih segar, masih hidup, kepitingnya juga masih segar dan juga masih hidup. Jadi fresh lah orang makan, enak. Karena kita nggak pernah nyetok, takut apa ya. Kita juga ngejaga kenyamanan tamu sih, kita juga ngejaga apa ya, menjaga kualitas makanan kita lah, jangan sampai mengecewakan tamu. Kalau untuk boleh nggak nih kami bahas omset? Kalau untuk omset tuh tertinggi itu berapa? Ya kalau omset kita nggak bisa pastikan. Random, misalkan di bulan 1 nih, terus ini omset per bulan atau omset per hari nih? Yang dimaksudkan tertinggi nih. Per bulan boleh. Per bulan. Per hari juga boleh. Yang paling rame paling sehari itu paling rame itu kira-kira berapa ini? Berapa orang? Kita dulu pernah dapat tahun baru kita kan semua pakai di COVID jual kita tanggal 1 lah, tanggal 1 kita buka kami kita dapat ya sekitar 6 jutaan.
dalam satu hari. dalam satu hari. Dan itu kita potong lagi dengan belanjaan. Jadi semakin besar pendapatan yang kita dapatkan, ya besar juga pengeluaran yang harus kita ini. Jadi nggak bisa kita pastikan karena namanya orang usaha ya. Hari ini usaha ramenya rame banget nih. Besok bisa sepi banget. Dan kita tuh pernah ngalamin fase dimana satu hari full itu kita nggak ada pelanggan sama sekali. Full. Dan kita juga kayak sekarang ini tuh drastis turun. Kafe tutup jual kita. Tanggal 1 lah. Tanggal 1 kita buka tapi sedangkan tapi yang lain kita dapat sekitar 6 Dalam satu hari. dalam satu hari. Dan itu kita potong lagi dengan belanjaan. Jadi semakin besar pendapatan yang kita dapatkan, ya besar juga pengeluaran yang harus kita ini. Jadi nggak bisa kita pastikan karena namanya orang usaha ya. Hari ini usaha ramenya rame banget nih. Besok bisa sepi banget. Dan kita tuh pernah ngalamin fase dimana satu hari full itu kita nggak ada pelanggan sama sekali. Full. Dan kita juga kayak sekarang ini tuh drastis turunnya pendapatan kita. Dari awal bulan drastis itu kita mau dapat 1 juta itu apa ya? Kayak berat. Namanya kita kayak apa? Kayak lagi nyari apa sih? Pokoknya benar-benar dalam bulan-bulan ini tuh benar-benar kayak yang dapat 1 juta tuh kayak apa tuh di bahasanya kalau kita cari apa tuh bukan jerami atau kita cari benang, cari jarum di bukan jerami ya kayak gitulah. Itu kemungkinan karena Iya, nah itu tadi bisa main dari pagi nih, cuma 1 meja nih, 1 meja, dan itu ya apa ya, maaf ya misalkan kayak ada 1 meja cuma 2 orang, karena hujan mungkin kan, terus mereka udah makan dari rumah, mereka cuma minum doang. Anggaplah kita anggap cuma dapat 30.000, sampai ketutup tuh udah nggak ada orang lagi. Jadi sedrastis itu sekalinya dia turun gitu. Terus misalkan ada apa nih ya, di atas ada kegiatan bazar atau ada artis segala macam datang ke Pinang kan, itu juga berdampak ke sini. Sepi kadang-kadang ya, kayak gitulah. Karena mereka lebih trennya sana gitu kan. Karena kita juga apa ya, orang bilang Pinang kecil kan, apalagi Pinang apa ya, rata-rata masyarakat kita nih kalau ada yang viral ramai tuh, serang terus tuh, sudah jalan 2 bulan 3 bulan udah mulai kendor. Udah nggak serame waktu awal buka lagi. Iya, dulu kita waktu buka tuh malah kewalahan gitu, kewalahan banget kayak yang ada, tapi sampai sekarang juga ada sih, tapi udah jarang momen-momen kayak gitu. Kalau awal-awal buka itu hampir setiap hari tuh kita kelabakan gitu. Ya sama lah kayak misalkan apa nih ya, di kafe atas nih baru buka nih, ramai tuh orang ngejar apa ya, ngejar foto, ngejar apa segala macam gitu kan. Udah pernah pergi 2-3 kali kayak udahlah udah pernah kesana, sama juga kayak gitu. FOMO kalau bahasa sekarang. Iya benar. Apa yang baru itu yang diikuti ya. Kalau sekarang nih ada momen-momen ramenya, bahkan kalau udah terlalu rame ada yang ngantri sampai nunggu di bawah jembatan sana. Ada 1 meja yang keluar baru masuk. Jadi kalau misalkan teman-teman nih dari kampus mau bikin apa nih, mau bikin tugas di sini segala macam, mau bikin rapat organisasi atau apa segala macam, itu tuh ada apa namanya, ada film teman-teman yang bawa, misalkan abang sama kakak nih bawa sekitar 12 orang, itu nanti ada fee-nya untuk kakak berdua. Entah itu makanan kakak sama abang yang kita gratiskan. Tapi kayaknya di sini emang enak sih misalnya kita bareng-bareng nih kan satu kelas gitu, terus kita naik sapu gitu kan keliling-keliling gitu, kayaknya seru banget gitu loh. Biar nggak apa ya, biar lebih enak lagi. Ini kan dari perspektif kami nih. Jadi untuk apa namanya, untuk referensi kami ke depan, ada baiknya kami tanya ke kalian juga. Kalian sebagai mahasiswa
ya mungkin kadang-kadang bingung nih mau cari tempat untuk kita ini yuk bikin tugas di tempat A tempat B, bingung apa segala macamnya kan. Menurut kalian ya apa yang harus kami lakukan supaya kami bisa bisa tempat ini bisa dijadikan mahasiswa tuh untuk ya kerjaan tugas rapat segala macamnya gimana, ataukah kami harus mengeluarkan paket mahasiswa kah atau gimana gitu. Itu boleh sih sebenarnya. Paket itu juga termasuk banyak dilihat gitu loh. Karena sekarang kan mahasiswa ini kan banyak ngejarnya yang murah gitu ya. Karena kan ini kan rapat tujuannya tuh untuk membahas sesuatu yang mau mereka bahas nih, bukan untuk mereka sekedar kayak mau makan atau mau minum. Kadang makan sama minum itu tuh cuma untuk dampingan aja, gara-gara mereka nyari tempat untuk rapat ini. Jadi kalau misalnya dibilang tadi mau dibuatin paket mahasiswa gitu, itu rekomen banget sih Bang. Terus mungkin dari promosinya ya, mungkin promosinya digencar-gencarin lagi, kayak kalau misalnya mau buat tugas di sini tersedia wifi gitu-gitu. Itu kayaknya juga berpengaruh sih. Kalau wifi itu kita paling mentok teman main handphone sama kalau di sini bisa, cuman biayanya lebih mahal karena apa ya? Alasannya tuh pertama di sini nggak ada towernya. Oh iya. Tiang ya. Itu lebih mahal dan kita bukan nggak mau, tapi lebih tepatnya kita sepertinya belum bisa. Ya dengan situasi dan kondisi yang ada lah, kita belum bisa. Jadi bila nanti kita saran dari kalian kita tampung, nanti saya ajukan ke owner. Karena kebetulan saya di sini sebagai manajer tuh karena ownernya teman saya, teman kuliah saya. Ya karena dia karena bagus lah spendnya segala macam kan. Jadi saya bicarakan lagi sama owner bikin paket mahasiswa, terus nanti kalau bisa kita ya mudah-mudahan komunikasi kita nggak putus sampai di sini nih. Ini nanti kita bisa minta tolong ke kakak atau abangnya untuk sebarin lah, kita kasih brosur lah ke kakak atau abangnya nanti ya kita juga ada feedbacknya. Soalnya di sini ya bagus sih sebenarnya view-nya, cuman mungkin kendalanya ada di internet kan, soalnya kan anak kuliah. Soalnya di sini ya bagus sih sebenarnya view-nya, cuman mungkin kendalanya ada di internet kan, soalnya kan anak kuliahan tuh ngejarnya wifi gratis gitu, kayak minum aja tapi maunya wifi-an gitu lah. Sejauh ini juga banyak sih masih yang datang ke sini tuh banyak, tapi kita kan maunya tuh berkelanjutan gitu kan. Apalagi sekarang nih yang di Umrah cuman fakultas kelautan aja ya kalau nggak salah. Kelautan sama teknik ya. Kalau daerah Dompak situ kan agak kurang kan. Posisinya jauh. Tapi kan ya mana tahu kalian punya organisasi di luar kampus, ada rekomendasi untuk udah kita ini yuk kita diskusi apa segala macam di Tupam yuk kan bisa itu juga. Nanti misalkan kakak atau abangnya nelfon nih, bang saya bawa ini teman-teman ya sekitar 20 orang segala macam ini. Nanti adalah fee untuk apa entah itu minuman sama makanan apa kita produksiin atau apa bisa ada. Mungkin itu aja nih Bang yang kami tanya ya Bang. Terima kasih ya informasinya. Nanti kami bakal bantuin buat promosin ke teman-teman juga. Siap. Mana tahu kalau misalnya emang mau share refleksi, nugas sambil refleksi di sini bisa. Nanti kalau misalkan tertarik untuk nyobain capung, coba deh buka IG kita, nanti di situ tuh ada tuh. Oh kalau capung kayak gimana? Apalagi saya saranin kalau misalkan mau bareng sama teman-teman itu kalau jangan musim-musim hujan kayak gini lah. Bener sih. Itu kalau mau naik tuh ambil yang jam 5 karena jam 5 tuh keren lah pokoknya sunset itu. Keren. Rekomen sih memang. Karena kita ngarahnya ke sana. Jadi berarti muter atau balik gini Bang? Kita lurus sampai kelihatan galangan kapal Kijang Lama, tau nggak? Pernah masuk nggak situ? Pernah. Nah ya pokoknya nyampe di situ lah. Itu kita muter lagi baru balik lagi. Jadi view jembatan dapat, sunset dapat.
Kalau sunrise kita lagi mau ini sih, lagi OTW sih. Lagi OTW ya? Lagi OTW. Karena kalau sunrise promosinya kita belum ini. Kalau sunrise kan kita harus apa ya? Harus ngasih fee lebih ke karyawan kan, karena harus ada yang datang pagi. Iya. Kalau sunrise itu apa ya? Masih belum. Paling yang bisa nikmatin sunrise cuma karyawan doang. Kita kadang-kadang mau ngejar sunrise nih, kita tidur di sini. Dari jam 5:30 kita bangun dan itu udah keren banget. Kalau sunrise dari situ, kalau sunset Soalnya juga nggak ada ganggu kabel-kabel gitu nggak ada, kan. nggak ada. Di sini juga ya nggak ada sih, Iya kan? nggak ada juga. Iya bagus sih. Jadi bang, kalau boleh tahu tuh kan jam sama close itu jam berapa? Nah kita buka jam 11 siang, kita close-nya jam 10 malam. Itu tiap hari Bang? Setiap hari kecuali hari Senin. Senin kita tutup. Kalau libur kita kayaknya sama deh kayak kafe-kafe yang di atas. Setiap hari Senin. Mungkin itulah wawancara nih bang ya. Makasih ya Bang ya. Sebelumnya nama siapa? Iya Ari. lah bener ya. Ada bang. Ada Kenal bang. Sama-sama Bang Tri. hari. Makasih banyak bang. Makasih ya Bang ya. Kami lanjut makan boleh ya? Boleh. Makasih Bang. Sama-sama. Say